Halo guys, balik lagi dengan gua Mike. Kali ini gue pengen bahas gamepad lagi dari Sades ya. Padahal kita belum lama ini bahas gamepadnya Sades. Nah, kali ini Sades ngerilis lagi gamepad versi terbarunya mereka ya. Tapi ini tuh lebih disempurnakan dan ya lebih banyak lah fitur yang support device tersebut tuh. Kayak contohnya kemarin tuh kan bisa buat PS3 ya kan. Nah, yang ini bisa buat PS4. Ada fitur-fitur PS4-nya juga di dalam sticknya ini tuh. Langsung aja lah kita bahas Sades Hero. Kita mulai dari desainnya ya. Gamepad ini tuh ada dengan warna hitam putih yang bener-bener terinspirasi dengan PlayStation banget sih. Ya mirip dikit lah sama PlayStation 5 yang pakai hitam putih gitu ya. Di bagian belakang juga kalian bisa nemuin lampu warna biru ya, atau lampu jadi hijau juga. Itu pokoknya LED-nya itu kelihatan bener-bener kayak PS4 banget gitu ya. Terus ada touchpad-nya juga ya. Terus tombol-tombolnya ini tentunya pakai style PlayStation ya. Jadi ini udah kelihatan banget lah. Memang bisa dipakai buat PlayStation 4 gitu ya intinya. Kita lihat ke bagian konektivitas. Gamepad ini tuh bisa support Bluetooth dan juga wired sama seperti pendahulunya sih. Dan wirednya ini pakai kabel Type-C juga. Jadi kalau kabel bawaannya hilang, kalian bisa ganti ke kabel apapun sih. Yang penting Type-C aja gitu. So far untuk konektivitas ini sih hampir all device, mulai dari PC, PS3, PS4, Android dan iOS. Dan versi wirednya ini kayaknya X input ya. Jadi ketika colok itu otomatis kalau di laptop itu kebacanya Xbox. Jadi kalian harus sedikit hafal untuk logo-logo di tombolnya gitu. Karena ini kan pakai stylenya PlayStation ya. Lanjut ke bagian fitur-fitur yang gua bilang beda dari yang sebelumnya tuh. Di gamepad ini dia bawain motion sensor ya kan. Ini kepakai banget buat game-game PlayStation tuh biasanya tuh. Touchpad, built-in speaker, LED indikator, port extension, dan juga 3,5 mili jack. Yang sangat menarik sih menurut gue, fitur-fitur ini tuh dibanderol cuma harga yang cukup terjangkau tuh. Tapi ngomongin harga ntar aja, kita bahas di akhir aja lah ya, biar asik gitu ya. Seperti biasa gue bahas tentang average error. Kalau kalian tipe orang yang kere hore tapi pengen bawa turnamen gitu ya, nggak bisa gitu dong sebenarnya ya. Kalian mau bawa turnamen mah kalian modal gitu ya. Tapi ya udah, kita sekedar ada aja yang buat yang tahu-tahu aja lah ini ya. Ini gue sekali lagi notes ya, kalau kalian pemain casual ini nggak ngaruh pokoknya. Ini lebih ngaruh kalau kalian mau turnamen, mau pro player banget gitu ya. Nah, di analog kiri kalian dapat di 16,7% dan di analog kanannya ada di 18,7% average errornya. Ini lagi-lagi gue bilang buat yang paham aja, ini kalau semakin besar berarti dia kadang bisa miss gitu ya. Tapi ini nggak ngaruh soal game casual ya. Jadi gue tekanin lagi, ini nggak ngaruh sama game casual. Kalian nggak usah pentingin hal ini sebenarnya kalau kalian main game-game casual gitu ya. Tapi ini fun fact-nya ya, kalau kalian lihat persentasenya ini cukup gede, tapi ini muterinnya lebih full. Kalian bisa lihat perbandingannya di konten yang sebelumnya tuh. Kayak kalau yang konten sebelumnya kan si analognya ini nggak full muter ya kan. Ini full muter, semua area terbaca. Jadi ini hitungannya lebih akurat ya analognya jatuhnya daripada yang sebelumnya, walaupun average error-nya cukup gede. Terakhir kita bahas harganya. Gamepad ini tuh cuma dibanderol di angka 345.000 selama launch, dan kalian juga berkesempatan dapetin tote bag dan juga lanyard selama stoknya itu ada. Lagi-lagi gue bilang selama stoknya ada ya. Dan kalian juga harus belinya di official store-nya Sades baru bisa dapat free merchandise seperti ini. Dan untuk kesimpulannya sih menurut gue gamepad ini cocok banget kalau kalian lagi bokeh dan pengen beli gamepad PS4 atau ya pokoknya mau dipakai ke PS4 atau device apapun. Tapi kalian tuh bokeh dan ya solusinya tuh beli yang kayak gini gitu. Jadi kalau kalian yang punya PS4 bakal ngerasa worth abis sih, karena motion sensor ada di sini. Touchpad juga berfungsi. Jadi ya menurut gua nggak ada hal yang bisa dikomplainin karena semuanya ada di sini gitu. Dan harganya juga masih di under 400.000. Malah ini 300.000 nggak setengah doang gitu ya kan. Affordable sih masuknya ya. Ketimbang kalian beli yang original itu udah berapa gitu, udah mahal banget gitu ya. Ya mending beli yang kayak gini aja sih menurut gue. Ini personal menurut gue. Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka dan subscribe channel ini. Kalau kalian rasa channel ini bermanfaat, kasih tahu gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Mungkin segitu dulu. Gue Mike pamit dulu diri. Bye bye.